Oke. Oke, saya bagus ini. Baik. Oh. Siapa yang wawancara siapa? Iya, nih? apa-apa. Saya wawancarain Pak telepon udah ya. Ambil Jovi. Oke. Sore ini kita di kediaman markas Rakamochi Sointek ya. Iya. Rakamochi Sointek. Menjelang buka puasa kita ngobrol-ngobrol ringan tentang teknologi dan dunia digital ya. Ya. Indra ini baru selesai master ilmu komputer ya, informasi teknologi. Informasi teknologi di UPSI Malaysia. Ini sahabat lama sebenarnya. Berangkat dari dunia kreatif, dunia fotografer, dan ini berkarir di dunia teknologi dan digital. Ya, pilihan akhir bang. Pilihan akhir ya. Iya. Ini adalah belakangan ini kan teknologi ini menjadi apa ya, menjadi standar duniawi lah. Kemajuan pendidikan, kemajuan apapun itu teknologi menjadi standar. Nah, di sisi lain teknologi kan bahaya juga bagi kehidupan manusia. Ya, itu sudah banyak digambarkan dalam film-film bang. Macam seperti film Transformers. Iya. Itu kan perkembangan teknologi yang dimana manusia berperang dengan robot. Oke. Nah, hal-hal seperti itulah yang dikhawatirkan, di mana robot mulai mempunyai pemikiran tersendiri untuk bisa mengontrol kedamaian, sehingga manusia dianggap sebagai ancaman. Itu hal yang dikhawatirkan oleh ada kumpulan, kalau di luar sana itu ada kumpulan yang dimana mereka tidak menggunakan teknologi sama sekali. Mereka ingin mengembalikan keadaan zaman itu ke keadaan dimana belum mengenal teknologi, seperti itu. Tapi itu hanya sekumpulan kecil orang. Tapi itu kira bisa nggak? Bisa kembali ya ke dunia praktik ya, dunia lama. Susah bang. Tapi ini bang, ada satu kepercayaan di mana puncak dari semua teknologi itu adalah kembali ke zaman di mana teknologi itu tidak ada. Itu satu kepercayaan. Iya. Oke. Kembali ke zaman batu. Nah ini kan teknologi kan luas sebenarnya kan, ada cakupannya luas ini kan. Tapi kan hari-hari ini kita kenal, kenal teknologi itu, kenal digital lah, kenal komputer, kenal ada perkembangan Android itu ya, kenal media sosial ya. Nah, tapi kan sayang sekali saya sepertinya ya, saya kan tidak melihat secara tuntas. Sepertinya kan di kurikulum kita kan tidak ada basis pembelajaran teknologi yang kuat. Tapi di rumah anak-anak ini kan pakai teknologi kan, yang artinya lebih canggih di rumah daripada sekolah. Betul sekali. Bahkan di rumah kan diberi kebebasan untuk menggunakan teknologi. Salah satunya handphone. Kan? Seperti itu. Itu sebenarnya mempunyai kekhawatiran tersendiri di dunia pendidikan, bang. Iya. Di mana kan di pendidikan di lingkungan sekolah itu dibatasi. Maksudnya misalnya sekolah dasar, anak-anak dilarang menggunakan handphone, anak-anak dilarang memberikan akses telekomunikasi gitu. Tapi setelah keluar dari dunia sekolah, maksudnya pulang sekolah sampai ke rumah, bahkan mungkin full sisanya itu anak-anak memegang handphone. Lebih banyak memegang handphone ketimbang memegang tangan ibu bapaknya. Nah, seperti itu. Hal itu yang harusnya dikhawatirkan oleh orang tua dan juga guru-guru. Seharusnya kalau menurut Mada pandangan, pandangan hemat Mada, bahwa di sekolah pun sebenarnya boleh kita terapkan teknologi, bahkan di tingkat dasar pun bang, karena sekarang mulai SD. Iya. Sekarang abang coba lihat, anak umur berapa tahun sih yang tidak bisa menggunakan handphone? 4 tahun sudah bisa bang. Intinya mereka sudah belajar berdiri, berjalan, langsung pegang handphone, bahkan merangkak udah dikasih handphone. Dan itu mungkin yang dianggap orang tua itu biar anaknya tidak rewel, biar anaknya bla bla bla, dia mudah kerja, seperti itu. Tapi Mada sudah buktikan bang, bukan apa, ini pengalaman pribadi Mada dengan istri. Anak-anak Mada hanya 2 tahun mereka megang handphone, dan sekarang mereka benar-benar terlepas dari handphone. 2 tahun maksudnya umur 2 tahun, mulai dari 2 tahun. Mada sadar ternyata ini nih salah. Memberikan handphone tanpa batasan, tanpa arahan, tanpa bimbingan, itu salah.
Tapi bukan berarti itu kan mulai membatasi kreativitas. nggak mengadaptasi dengan kemajuan zaman. Nah, nanti kita lihat apakah Anam ada ketinggalan ketinggalan informasi teknologi atau bagaimana. Tapi Madam ngerasa bersyukur karena dia bisa ibunya, terutama ibunya itu bisa membuat anak-anaknya itu benar-benar terlepas dari gadget. Oke. Bukannya menjauhi teknologi, Bang. Kami tidak memisahkan, membuat mereka ketergantungan dan membuat mereka tetap paham mana teknologi. Oke. Gitu. Artinya secara edukasi anak-anak ini perlu sejak dini dididik untuk memahami teknologi, Iya. tapi ada ruang-ruang batasan waktu untuk penggunaan. Ketergantungan jangan sampai. Ya. Untuk memberi pemahaman tentang teknologi wajib, karena zaman sekarang teknologi, Pak, apa-apa teknologi. Kalau terlalu dini artinya akan mempengaruhi psikologi atau pengaruh apa? Atau Banyak, Bang. IQ? Kalau IQ sih sejauh ini belum ada penelitian yang menggambarkan bahwa IQ karena teknologi IQ itu bisa rendah. Tapi karena konten-konten tertentu, misalnya media sosial, Facebook, YouTube, itu dapat mempengaruhi psikologi anak. Iya. Oke. Apa yang dia tonton kan mempengaruhi tentang psikologi. Tapi kalau teknologinya sendiri, kalau menurut penelitian lebih lagi penelitian luar, bahkan mengenalkan teknologi sejak dini kepada anak itu sangat bagus. Bahkan sekarang ada coding for kids. Maksudnya dia sejak dini itu diajarkan tentang pemrograman, umur 4 tahun, 5 tahun. Pokoknya mereka diajarkan menggunakan tab itu untuk drag and drop. Tarik, letak, tarik, letak, tarik, letak gitu. Itu ada juga mereka sudah melewati fase penelitian di mana itu akan mempengaruhi daya ingat, mempengaruhi daya responsif gitu. Ada. Bahkan mereka buat game untuk anak-anak. Ya, tapi itu kan dibuat itu kan orang tua yang pintar, tapi kan penggunanya maksud Mada perlu didampingi oleh orang tua gitu. Karena fase ini sekarang mereka ini dibimbing. Nah, artinya pertama guru harus memang melek teknologi. Yang kedua di era sekarang orang tua harus melek teknologi. Nah, gimana? Ini kan orang-orang tua di kampung-kampung kan nggak melek banget kan? Itulah seharusnya peran pemerintah, Bang. Di situ seharusnya peran pemerintah untuk lebih gencar untuk sosialisasi, maksudnya memperkenalkan bahwa sekarang kemajuan teknologi sudah lewat ke fase 4.0 sekarang ya. Iya, udah masuk ke 5.0. Kenapa harus tertinggal, Bang? Iya. Berarti kan bisa dikatakan kegagalan pemerintah dalam memperkenalkan kemajuan era sekarang. Berarti dari pemerintah, malahan pemerintah desa juga bisa berperan. Iya, gitu. Pemerintah desa juga berperan. Langkahnya kira yang praktis lah, yang bisa disampaikan. Sosialisasi. Nah, selain sosialisasi menyediakan menyediakan fasilitas salah satunya. Misalnya kan perpustakaan kampung digital. Di sana bukan kita kan sama-sama alumni Malaysia, Abang pernah ke perpustakaan perpustakaan negara, ada juga pernah ke perpustakaan BI lagi Bank Malaysia. Nah, di sana ada yang disediakan memang khusus untuk digitali. Maksudnya memang perangkat yang disediakan untuk simulasi, kita mau simulasi apa, ada simulasi apa, ada. Nah, seharusnya pemerintah bisa menyediakan hal itu, walaupun tidak skala besar, skala kecil aja dalam satu ruangan kecil itu, misalnya komputer, atau barang-barang apa gitu yang memang disediakan untuk memperkenalkan ini loh teknologi gitu, ini loh perkembangan sekarang gitu. Tapi saya rasa, Bang, walaupun di kampung-kampung sekarang orang tua juga sudah banyak yang tahu tentang laptop. Iya, tapi kan bukan soal tahunya, tapi soal pengurusi. Berarti lebih cenderung ke bimbingannya, pendampingannya, sosialisasinya, bukan pengenalan alatnya lagi, bukan pengenalan perangkatnya lagi, tapi lebih cenderung ke sosialisasi bahwa misalnya ini loh media sosial itu, pentingnya media sosial itu. Bisa bapak ibu-ibu jika ingin memasarkan hasil panen bisa media sosial ini. Bapak ibu-ibu jika ingin mencari sesuatu tentang ini bisa ke
ini. Nah, hal-hal seperti itu yang diajarkan. Berarti edukasi menggunakan yang lebih hal-hal yang bermanfaat kan. Tapi ini lah misalnya soal digital sekarang kan, soal dunia digital ya, media sosial lah. Sekarang kan era-era karena perkembangan HP yang begitu canggih kan, nah, banyak juga orang-orang di kampung yang kemudian terjebak kan. Banyak misalnya kasus pembunuhan seksual apa semua itu berawal dari media sosial semua. Artinya termasuk yang terakhir kan banyak penipuan-penipuan lewat Media sosial kan. Iya. Artinya Itu. ini juga kan Raw. apa ya, berbahaya juga bagi masyarakat, masih Apalagi orang-orang orang awam yang dan baru, begitu. yang baru mengenal media sosial. Sekalinya digoda ataupun dipancing dengan hal-hal lain kan, mereka langsung terjerumus, langsung ikut kan, gitu kan maksud abang. Ya gagap teknologi kan. Betul. Gitu. Iya, memang itu suatu khawatiran yang lumrah bang. Apalagi untuk ukuran negara kita Indonesia yang 200 juta lebih jiwa, di mana pendidikannya itu di bawah rata-rata 73%. Kira standar pengguna Android misalnya digital kita ini, yang pendidikannya memang berapa persen yang mana? Maksudnya pendidikan yang standar SMA, SMP lah, rendah lah gitu. Masih banyak ya? Iya. Kalau apa ya? Mada belum dapat pasti untuk surveinya. Tapi kalau kemarin pernah di media apa kemarin Mada lupa, pernah Mada baca bahwa itu udah hanya saja tingkat pemahaman tentang teknologi itu masih yang kurang paham, itu masih sekitar 73%. Nah ini kan itu yang seperti Indra kan ini bikin aplikasi apa kan gitu. Nah, untuk menanggulangi hal-hal itu bisa nggak bikin aplikasi misalnya sebagai ruang edukasi? Sebenarnya itu bukan apa, udah banyak sebenarnya seperti itu bang. Iya udah banyak. Tapi itulah problem di masyarakatnya juga, karena kan gini bang, satu contoh kecilnya, ada orang yang menggunakan handphone ini tidak mencari informasi, hanya menikmati apa yang tersaji. Salah satunya. Kalau kita kan, misalnya kita mengetahui apa ya, buah mangga, apa sih itu buah mangga, kita share, kita cari, oh ternyata ada keingintahuan tentang hal baru. Tapi kalau kadang ada orang yang menggunakan teknologi itu hanya menikmati teknologi, hanya menggunakan tanpa mau mengetahui apa lebih lanjutnya, apa dampaknya, apa manfaatnya, poin plusnya apa, negatifnya apa. Mungkin mirip kayak obat-obat terlarang itu kan? Iya. Dicoba semua. Dicoba. Akhirnya terjerumus. Betul. Nah itu kan teknologi itu membuat ketergantungan bang, membuat orang semakin malas. Coba pikirkan. Dengan masyarakat biasa, saya saja kena pegang HP seharian itu ngerasa aneh. Bukan aneh, hampa gitu kan. Nah itulah. Tapi itu harus dibiasakan bang. Dibiasakan untuk tidak selalu memegang handphone. Harus dibiasakan. Biar lawan rasa kosong itu, simpan aja HP itu, aktivitas yang lain. Harus dibiasakan. Tapi memang kadang-kadang tanpa kita sadari, refleks akan datang ambil handphone, cek, walaupun hanya cek WhatsApp. Saya bangun tidur kan HP di handphone. Nah itu kategori ketergantungan. Iya. Bangun tidur langsung handphone. Bahkan sebelum tidur handphone. Atau jangan-jangan misalnya di apa ya, dalam tanda kutip ya, teknologi sudah menguasai kita ya, yang begitu ya. Sebenarnya bukan menguasai, lebih tepatnya membuat kita tergantung, membuat kita apa istilahnya, kalau kafein, nikotin itu candu, membuat kita tercandu sama mereka. Tanpa mereka kita ngerasa kayak kurang. Seperti contohnya rokok lah bang. Orang yang biasa merokok, tiba-tiba tanpa rokok, tiba-tiba ngiler. Iya. Rasa apa? Padahal kita sudah pernah. Iya. Kita tinggalkan. Bisa nggak ada ngiler, nggak ada apa. Nah begitupun handphone, begitupun teknologi. Kita serasa ada yang kurang nih, apa nih kayak yang kosong gitu. Iya. Tapi kalau sudah melewati fase 2, 3, 4, udah biasa. Ya, kan sebenarnya kalau isi paket kan bisa saya jauhi kan. Tapi iya. Kan... nah itulah, jadi kita tiba-tiba, bayangkan bang, tiba-tiba saja setelah semua orang ketergantungan dengan internet, kita kembali ke internet,
tiba-tiba internet di stop. Iya. Gimana apa ya, pemikiran orang-orang yang sudah Oh, dirasuki oleh dunia, kayak kemarin baru-baru minggu lalu kan Facebook ini satu. tiba-tiba nggak Iya, bisa login, panik semua kan. Iya, ya ngerasa semacam galau aja lah gitu. ngerasa takut, ada kenapa nih Facebook, apakah akun saya dibajak dan lain-lain, padahal servernya down. Ini nah sebagai penutup ya. Ya, ini kan kita tidak boleh memperbandingkan karena yang sesederhana kita lah perbandingkan Ya. tingkat soal apa ya, update ya, tingkat adaptasi. Saya lebih menggunakan adaptasi teknologi orang kita sama orang-orang yang kan tetangga kita lah, Malaysia malahan lebih maju kita dulu dalam sejarah. Apa sih yang kan soal HP, soal laptop kan Sama semua. ini apa yang membedakan kira-kira dalam pandangan Indra yang membedakan adaptasinya? Mereka itu apa ya istilahnya tuh, kalau kayak administrasi itu tertib administrasi. Jadi mereka itu benar-benar mengikuti fase per fase, sehingga mereka lebih cepat bang untuk mengikuti perkembangan fase mereka. Apa ya istilah, lupa ada istilahnya ya. Kalau dalam administrasi kan maksudnya A B C D E F G, Iya. urut Ya sistematis ya. sistematis. Jadi tapi kalau kita di Indonesia ini baru A kita sudah ingin Z, baru B udah ingin Y gitu. Jadi kita tanpa melewati C, D, E, sehingga kita tidak mengetahui sisi kelemahan, kelebihan, apa yang mana yang dipilih, mana yang dibuang. Kan abang lihat kan di Malaysia itu bahkan pernah nggak mendengar suara klakson? Nggak pernah sih. Ya mungkin klakson lah. Rusak bang, mendadak coba bawa mobilnya, kan ada bengkel mobil kan ya. Rusak klaksonnya saking patuhnya mereka terhadap aturan gitu. Lampu merah, kita di sini selama masih kuning, nyereng lanjut. Di sana kuning udah stop. Itu apa ya, patuh terhadap apa namanya yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi memang bang ada sih mereka ngeluh gitu. Kenapa ya yang sekarang ini gini? Wajar lah, manusiawi kan gitu. Tapi sengeluh-ngeluhnya mereka tetap patuh terhadap aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Atau mereka jangan-jangan takut juga kan? Bisa jadi. Begitupun berkaitan dengan teknologi. Apapun yang berkaitan dengan update teknologi, mereka melewati itu menggunakan apa namanya ini, mereka penelitian dulu, riset dulu. Hampir semua di sana di riset bang. Ada aja berapa artikel yang Mada temukan itu artikel UI, artikel UGM, yang Mada baca sebagai referensi, yang disuruh baca oleh dosen sebagai referensi, menjadikan artikel-artikel Indonesia tapi berbahasa Inggris untuk dijadikan rujukan penelitian di Malaysia. Terus Mada bilang berarti orang Indonesia ini sebenarnya dijadikan bahan referensi sebenarnya, karya-karya ilmiahnya. Iya, karya-karya ilmiahnya. Artinya mereka lebih cepat ke soal inovasinya. Mereka melihat, oh ini nih bagus. Salah satu contohnya bang, tentang abang bilang inovasi teknologi ya. Ada mata kuliah inovasi teknologi kan. Salah satu contohnya nih. Mada pernah paparkan ke kita dulu gagasan Mada mengenai sampah, aplikasi sampah, yang dimana dengan aplikasi itu kita bisa melaporkan tumpukan sampah di mana, lokasinya di mana. Terus ketika di sana di mata kuliah itu, Mada tidak disuruh mengerjakan yang lain, hanya disuruh selesaikan satu proyek itu. Coba bayangkan bang, nggak ada tugas lain, nggak ada tulisnya lain. Selesaikan proyek itu sampai selesai, buat manual booknya. Dan nanti sampai APK-nya jadi, presentasikan depan saya. Akhirnya satu semester itu, satu mata kuliah Mada fokus buat aplikasi itu. Hingga akhirnya pas terakhir, ternyata yang Mada depan presentasi itu ada 3 profesor. Duanya profesor luar, satunya profesor. Sama dengan uji tesis. Dan dia bilang, aduh, kaget dong, ternyata sampai segininya. Gitu. Tapi di Indonesia aja banyak yang malahan yang otodidak juga melakukan
Enggak, maksud Mada itu yang ingin Mada kasih tahu itu respeknya mereka terhadap ide-ide ini. Iya, maksudnya di Indonesia juga ada yang sudah sampai kepada penciptaan, Penggunaan, penciptaan, tapi kan muncul tenggelam kan. Nah, itulah yang menjadi problemnya kan kita student di sana. Iya. Visa kita visa pelajar. Nah, itu sampai dosen Mada minta untuk dijadikan asisten dosen. Tapi problemnya kontrak kerja beasiswa kita dengan di sana nggak bisa dua kontrak. Iya. Kan gitu kan. Kalau sudah kontrak beasiswa, ya beasiswa. Kalau mau part time boleh saja, tapi asalkan tidak kontrak kerja secara formal, kan gitu. Tadi Indra bilang kan banyak jurnal-jurnal yang yang Bisa dirujuk. Iya, rujukan dari ditulis oleh akademisi di Indonesia kan. Itu justru menurut saya ya, atau jangan-jangan orang Indonesia ingin lama berpikir ya, telat eksekusi ini. Sebenarnya berpikir Atau ribet aturannya atau gimana ini? Itulah. Nah, lanjut lagi tadi Bang yang aplikasi itu. Padahal kita itu 4 tahun yang lalu mungkin kita lancar itu kan. Ketika ada presentasi itu di depan profesor, seakan-akan itu hal baru yang wah. Padahal kita udah lewat 4 tahun. Iya, sudah mutar-mutar membicarakan itu. Iya, kita udah presentasikan di dinas-dinas, di teman-teman. Sudah lewat 4 tahun di sana. Ketika nyampe di Malaysia, seakan-akan itu hal baru yang harus diciptakan. Nah, itulah mungkin memang yang perlu direhab atau direnovasi ini administrasi dari kepemerintahan, sehingga ide-ide dari orang-orang yang berada di bawah seperti kita ini bisa diserap. Artinya kesimpulannya, kalau mau maju teknologi jangan ribetin yang di instansi. Iya, ribetin banget lah. Kalau mau bikin produk teknologi apa, inovasinya harus eksekusi cepat. Iya. Oke, kita lanjut nanti ya. Ibu Sarwayana mau buka ini. Oh iya. Ini host yang lain juga yang mau Sampai jumpa. Sampai jumpa.